Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, saudaraku, Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Ya, saudaraku, hari ini saya berpesan seperti biasanya saya mulai adalah tetap jaga akidah, jaga iman, jaga tauhid, dan jaga ukhuwah kita. Saya bukan seorang ustadz, tapi sebagai seorang muslim saya mau mengingatkan, karena apa? Saat ini banyak sekali orang-orang yang berusaha merusak akidah kita, mencampur adukkan akidah kita dengan atas nama toleransi, dan yang kedua juga terus terang membuat situasi umat Islam khususnya saudara-saudaraku muslim berpecah belah, saling bentrok dan sebagainya. Dan ini terjadi paling parah di eranya kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini saya rasakan, sangat saya rasakan titik-titik puncaknya. Sampai mohon maaf, ada masalah nasab pun mereka yang tidak berkepentingan dan tidak ada hubungan dihubung-hubungkan, dicari-carikan alasan, dan itu sungguh perbuatan yang mohon maaf hanya untuk adu domba oleh segelintir orang karena recehan untuk memecah belah umat, untuk memecah belah ukhuwah Islamnya. Hati-hati. Apapun yang terjadi, Rasulullah sudah pernah berpesan untuk menitipkan zuriyahnya. Maka kita harus berkeyakinan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan, maka saya secara pribadi berkeyakinan zuriyahnya ada, dan itu akan terjaga, dan kita diminta untuk menjaga, untuk menghormati, untuk menghargai, bukan menyembah atau mengeluh-elukan atau mendewa-dewakan atau mengkultuskan, tapi menjaga dan menghormati, mencintai dalam arti kata sebagai bentuk rasa bahwa kita mendengarkan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini ada perkataan nasab dan sebagainya, biarlah Allah yang menentukan, tapi tetap siapapun yang di situ menyebut dirinya adalah keturunan Rasulullah, maka kita ada kewajiban untuk menghormatinya, mencintainya, dan menjaganya. Tidak mengkultuskan, tidak mengeluh-elukan, tapi kita menjaga. Itu yang bisa saya sampaikan di awal hari ini. Saya akan mengedukasi jenengan semua. Ayo, tinggalkan masalah nasab-nasaban itu. Jangan diperhatikan mereka yang mengatakan nasab itu adalah ini dan sebagainya. Satu tujuannya, mereka mencari uang dan mencari ketenaran. Sungguh orang-orang yang mengatakan masalahkan nasab itu saat ini tidak ada sebesar zarah pun, sebesar biji zarah berjasa kepada negara ini. Mereka hanya menumpang tenar dan mereka hanya mencari cuan di atas itu semua. Tetap kita hormati, karena orang-orang yang mereka sebutkan, yang mereka katakan mereka fitnah itu adalah sebagian besar adalah ulama-ulama yang menjadi panutan umat. Ya saudaraku, kembali saya di sini akan berbicara masalah masih berhubungan dengan Pak Prabowo, dan tentu saja saya, karena saya seorang praktisi dan saya seorang aktivis, maka saya membahasnya adalah masalah hukum. Nah saudaraku, ada berita awal gebrakan Pak Prabowo. Saya berkeyakinan, sekali lagi saya berkeyakinan itu naluri saya. Insya Allah itu benar. OTT yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu tidak mungkin terjadi
kalau tidak ada restu dari yang mendapat amanah di negara ini. Saya tidak perlu menyebutkan yang mendapat amanah untuk memegang jabatan nomor 1 di negeri ini. Dan ini gebrakan beliau yang sungguh hebat, penegakan hukum. Hukum dijadikan panglima. Dan apa yang terjadi saudaraku, begitu setelah OTT KPK, tertangkap lagi seorang yang bernama Zarof. Dan ini sesungguhnya uangnya sudah di luar nalar, hampir 1 triliun dan emas 51 kilogram. Dan ini kalau tidak diendus lama, sudah tidak diperhatikan lama, tidak mungkin bisa terendus. Mohon maaf, ini tidak mungkin bisa terendus kalau ini sudah diawasi lama, bukan hanya hari itu saja setelah OTT lantas si Zarof ini tertangkap. Tapi ini sudah bagian lama daripada maklar kasus, atau katakanlah ini adalah wajah kelam penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini dimulai warning dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa beliau berjanji akan menegakkan hukum dengan adil dan beradab. Keadilan yang beradab. Dan di sini yang dia tuju adalah ini warning, bukan hanya pada kasus ini saja ya, kasus apa itu, tapi nanti akan ada lagi. Dan saya yakin ini warning buat aparat penegak hukum. Jangan main-main di eranya Bapak Presiden Prabowo, karena segala sesuatunya itu akan dibuka, mafia-mafia hukum akan dibuka, dan penegakan hukum akan terang benderang. Dan ini saya rasakan saudaraku, kita bisa melihat di Kediri saya mendapatkan kenyataan, di Surabaya saya mendapatkan fakta, di kejadian di Jawa Timur ada seorang ustadz alumni Pondok Modern Gontor yang mengadu pada saya, dia mendapatkan warisan, hanya warisan jual beli, tahu-tahu sekarang dia berhadapan dengan sebuah perusahaan besar dan dijadikan tersangka, padahal dia belinya sah semua, tidak ada kesalahan situ, tapi karena dia tidak mampu. Dan ketika saya mau mengadvokasi, saya ditunjuk sebagai lawyernya, mungkin karena ketakutan saya sedikit vokal terhadap aparat polisi, sehingga dia nggak tahu kenapa mencabut kuasanya sama saya. Saya mengatakan sama yang bersukat sama Ustadz jenengan tidak salah. Ibu jenengan ini adalah warisan, dan ibu jenengan membeli tanah tersebut dengan halal, dengan thoyyib, dengan baik, dan dengan benar. Tapi sekarang ada perusahaan yang sesungguhnya salah, tapi melaporkan jenengan, BUMN ini, BUMN terus terang, BUMN nominal, dan jenengan ini tidak ada salah. Sama sekali saya berkeyakinan jenengan tidak salah. Tapi karena ustadznya itu mungkin takut dan sebagainya, atau ketakutan, karena ya kebanyakan di tempat kita ini orang-orangnya lemah dalam pengetahuan hukum, sehingga akhirnya dia mencabut kuasa saya. Tapi tidak apa-apa. Dan yang saya alami sendiri, saya melihat dengan mata kepala sendiri kejadian di Polresta Kediri, di mana saudara-saudara saya, di mana di situ ada saya dalam kasus penganiayaan di Masjid Al-Mutakun. Benar-benar dianiaya teman-teman saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa teman-teman saya dianiaya oleh gerombolan Abdul Hamid ya. Di situ ada namanya Abdul Hamid, Masyhuri dan kawan-kawannya, dikeroyok. Dilakukan videonya sudah saya share, saya sampaikan kepada Kapolri, saya sampaikan kepada Kompolnas, saya sampaikan kepada Presiden, saya sampaikan kepada Menko Polhukam. Pokoknya semuanya, DPR pun sudah saya sampaikan videonya. Tapi apa, sampai sekarang teman saya malah dijadikan saudara saya yang bernama Ustadz Muhammad Mas'an alias Ustadz Andi, dan saudara Muhammad Ilhamuddin jadi tersangka, korban dijadikan tersangka. Inilah kenyataan di negeri ini, dan ini sungguh sangat menyakitkan. Dan yang kemarin ada seorang guru yang
dia mendidik dengan baik dan saya yakin itu guru tidak bersalah, tapi karena sebuah tekanan dari oknum-oknum aparat polisian sehingga dia ditahan, sempat ditahan, katanya menganiaya muridnya yang seorang anak anggota polisi berpangkat, nggak tahu saya Ibda atau Aibda atau itu, tapi yang jelas anggota oknum anggota polisi. Dan ini menjadi perhatian tersendiri saat ini oleh sepertinya semoga ini berlanjut, sepertinya menjadi perhatian sendiri Bapak Prabowo. Dan saya yakin Bapak Prabowo itu pernah mengalami lekuk-likunya penegakan hukum di Indonesia, di mana beliau setelah keluar dari sebagai menantu Bapak Presiden Soeharto, ya semoga Allah mengampuni beliau dan memberikan tempat yang layak, karena saya sampai sekarang merasakan tidak ada presiden yang terbaik saat ini selain daripada Presiden Soeharto. Bukan berarti yang lainnya jelek, tapi yang terburuk adalah Jokowi, ya kan. Setelah Bapak Soeharto saya merasakan Bapak Habibie baik, Bapak SBY baik, Ibu Megawati cukup baik, tapi yang paling jelek dan yang paling parah, dan sungguh-sungguh saya mengatakan tidak ada adab, sampai hukum pun diobok-obok demi kepentingan keluarganya, demi kepentingan anaknya, ya Presiden Jokowi. Ini saya sampaikan apa adanya. Terserah jenengan-jenengan yang tidak terima, monggo, ini fakta yang saya rasakan dan dirasakan oleh aktivis. Kembali kepada masalah saat ini, tertangkapnya OTT hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, hakim pengadilan yang menyidangkan Ronald Tanur, 3 orang hakim, ternyata berlanjut saudara Zarof. Dan ini menurut apa yang disampaikan oleh salah satu mantan penyidik KPK, ini ada ini ya, salah satu mantan penyidik KPK, ada saya dapatkan ini saudaraku, yang bernama Yudi Purnomo Harahap. Ini adalah teman dari teman-temannya Novel Baswedan di eranya Firly Bahuri, yang disebut adalah orang-orang baik yang dianggap Taliban atau garis keras. Sungguh orang-orang di Indonesia yang disebut orang-orang keras dan sebagainya itu sesungguhnya adalah orang-orang baik seperti Rocky Gerung, Refli Harun. Saya tahu Pak Din Samsudin, Syed Didu, itu semuanya adalah orang-orang baik. Jumhur Hidayat, ya itu ya mohon maaf, Ganda Nainggolan, itu adalah semua orang-orang baik. Tidak ada di negara ini orang-orang yang radikal, itu nggak ada. Indonesia ada di radikal. Saya ada di Mekah pun, orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang yang selalu mengikuti aturan. Tapi di negara sendiri nggak tahu kok dikatakan mereka adalah orang-orang radikal. Padahal radikal yang sungguhnya ada di negeri ini adalah mereka-mereka yang melakukan korupsi, yang melakukan mengupayakan dengan segala daya, membiarkan korupsi, menjadikan korupsi sandera untuk menaklukkan lawannya, untuk menyandra lawannya, bahkan mengobok-ngobok hukum untuk demi kepentingan keluarganya. Itulah sesungguhnya radikal yang seradikal-radikalnya. Nah saudaraku, ini saya mendapatkan tentang kelanjutan dari OTT KPK saya baca di CNN Nasional pada tanggal yang terbit hari kemarin ya, hari ini ya, Selasa 29 Oktober 2024 pukul 10 ya, itu dari CNN Indonesia menyikapi adanya OTT dan kelanjutannya dari kejadian OTT itu, di mana ada tertangkap tokoh bernama Zarof ya. Zarof Rikar ini sungguh orang yang saya tidak tahu bagaimana dia bisa memiliki uang hampir 1 T dan 51 kilogram. Dan ini tidak mungkin, saudara, sekali lagi tidak mungkin ini kalau tidak dilihat atau di pengawasan ditemukan
sebelumnya itu tidak mungkin. Ini pasti sudah jauh hari, jauh minggu, mungkin jauh bulan, atau jauh tahun, itu rekam jejaknya sudah terlihat dan sudah ketahuan. Tapi saat ini, di eranya, saya yakin ini mereka jauh tahun, jauh bulan, dan ini tidak mungkin tidak ada gerombolan mafia di situ. Mafia kasus atau maklar kasus, maklar kasus di penegakan hukum di Indonesia. Jadi berhubungan dengan hukum, ini industri hukum yang mereka gunakan. Ini jauh sebelum Presiden Prabowo, dan itu sudah diketahui, dan saya yakin Pak Presiden ini ada hubungannya dengan Presiden RI, ada hubungannya dengan orang nomor 1, berhubungan dengan penangkapannya ya, berhubungan dengan penangkapannya, ada hubungan kebijakan dari Pak Prabowo. Tidak mungkin kalau tidak ada hubungan, dan sampai terjadi. Dan baru sekali ini, seumur saya menjadi hidup sekarang di usia 56 tahun, dan seumur saya menjadi aktivis dan menjadi praktisi hukum, baru kali ini ada OTT yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap hakim, saudaraku. Sekali lagi, terhadap hakim, berhubungan dengan suap terhadap hakim. Sebelumnya adalah KPK, tapi sudah itu biasa. Tak kali ini OTT-nya, dan ini berlanjut akhirnya menyasar orang yang bernama Zarof Richard. Dan saya bersepakat apa kata mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Yudi Purnomo Harahap, yang mengatakan banyak orang masuk penjara jika mantan ini ternyata mantan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Jadi mantan kepala Balitbang, ini mantan kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Zarof Richard bernyanyi alias buka suara. Dan ini saya sepakat. Sebab menurut Yudi Purnomo Harahap ini, Zarof memegang kunci yang dapat membuka kotak Pandora mafia peradilan di Indonesia. Jika ia bernyanyi, maka akan banyak orang masuk penjara, ujar Yudi melalui keterangan tertulis Selasa 29 Oktober 2024 yang dikutip oleh CNN Nasional. Lebih lanjut, Yudi mengatakan temuan uang lebih dari 920 miliar dan 51 kg emas di kediaman Zarof, sama dengan saya ya, tidak masuk akal jika hanya berkaitan dengan satu kasus dan seseorang saja, dan hanya satu orang saja yang berperkara ya. Terlebih jabatan Zarof sebelum pensiun bukan posisi strategis yang bertalian dengan pengambilan keputusan. Balitbang kepala tidak ada hubungannya. Yudi pun meyakini Zarof Richard ini merupakan mafia kasus atau perantara dalam pengurusan perkara dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Namun dia berharap Kejaksaan Agung mampu ungkap tuntas pihak lain yang menjadi bagian dari mafia peradilan. Ini penting, saudaraku. Ini harus dibuka memang. Ini ya saya baca dari isinya. Ini harus dibuka bahwa inilah kenyataan yang harus kita alami. Saya sendiri pun juga pernah mengalami hal itu. Jadi kita sudah, tapi ya begitu. Ada saja upaya untuk mempersulit lah, yang putusannya diperlama lah, yang sidangnya banyak ditunda lah, dan sebagainya. Saya mengalami, saudaraku, dan ini kenyataan. Inilah dunia hitam peradilan kita. Walaupun kita punya bukti kuat pun kita harus tetap mengeluarkan cuan, katanya beliau. Walaupun saya juga nggak mengeluarkan uang juga banyak, tapi kebanyakan dari teman-teman saya juga mengatakan berbicaranya masalah uang. Ya begitu juga dengan saya, pernah mengalami hal-hal seperti itu. Dan kalau kita bicara masalah hukum di negara kita ini sudah gelap, masuk lorong gelap, masuk hukum itu masuki lorong gelap. Jadi ya harus ada pemimpin yang tegas, dan ini ketegasan ini sungguh saya berharap banyak sebagai praktisi hukum ketika kita beracara, kita ini menjadikan bukti atau menjadikan dokumen-dokumen bukti-bukti kita sebagai alat untuk menilai. Tapi memang susah untuk kita mengatakan begitu.
Karena yaitu tadi, polisi sifatnya subjektif untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Terserah, polisi bisa sekarang ini tetapkan aja sebagai tersangka dalam melakukan penyidikan. Kalau enggak nanti biar kalau enggak terima biar pra peradilan. Dan kalau pra peradilan kalah ya kita susah. Terus terang saya kalau kita udah menghadapi pra peradilan kita susah karena apa? Polisi, jaksa, hakim itu dalam satu koridor seperti satu nafas tarikannya. Sehingga ya begitulah yang terjadi saudaraku, hukum di negara kita. Orang untuk mencari keadilan kalau sudah berhadapan dengan polisi, dengan berhadapan dengan jaksa, berhadapan dengan hakim itu ya walaupun benar hampir nyaris rasanya susah untuk menang. Kecuali kita punya jabatan yang mentereng atau kita orang yang sangat kuat seperti Ronald Tanur lah, dia bisa bebas walaupun bukti, ya non saya bukti, kita tidak bisa ingkar Ronald Tanur itu jelas membunuh. Jelas membunuh. Hakim bisa sableng begitu, tahu-tahu membebaskan. Inilah kenyataan yang harus diterima rakyat Indonesia. Dan saat ini insya Allah saya meyakini saya bukan pendukungnya Pak Prabowo. Saya bukan di 2024 ya, 2014 dan 2019 saya ada di barisannya Pak Prabowo. Tapi di 2024 ini saya bukan. Tapi ini bukan berarti saya mengatakan bahwa saya bagian daripada Pak Prabowo, bukan. Saya tidak pernah bertemu dengan Pak Prabowo, tapi gebrakan-gebrakan Pak Prabowo ini saya memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo selayaknya sebagai warga negara. Ya sudah, Pak Prabowo jenengan menang, jenengan dinyatakan menang dan jenengan dilantik, saya hanya ingin menunggu bukti sekali lagi, bukti janji jenengan. Dan alhamdulillah janji itu mulai nampak Pak Prabowo dengan jenengan menjadikan hukum sebagai panglima. Dan insya Allah dimulai dari sini, ini warning sekali lagi, ini warning untuk polisi, jaksa, hakim, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kali ini presiden yang Anda temui saat ini benar-benar peduli pada penegakan hukum. Hati-hati. Dan saya insya Allah kalau ini penegakan hukum benar-benar ditegakkan, maka saya siap untuk menjadi relawan, bagian dari mendukung penegakan hukum, bagian dari menjadikan hukum sebagai panglima di negeri Kesatuan Republik Indonesia ini untuk menjadikan marwah rakyat Indonesia, menjadi besar dan tinggi nilainya. Siapapun yang di hadapan hukum benar-benar sama. Siapapun yang berhadapan di muka hukum, di mata hukum, semuanya sama. Tidak peduli itu rakyat kecil, rakyat biasa, ataupun pejabat. Kalau dia melakukan pelanggaran, harus dilakukan penindakan tanpa tebang pilih. Dan saya juga berharap, mohon maaf sekali lagi, bahwa saya menemui kasus di Kediri. Yang pertama adalah kasus adanya seorang kepala desa di Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, dan ke Desa Kanigoro yang telah mengakui di bawah sumpah bahwa dia telah menerima uang suap dalam perkara pilihan perangkat desa. Diusut sekali lagi, Bapak Jaksa Agung, sekali lagi saya menemui, demi Allah saya menemui ada kepala desa Banjaranyar dan kepala desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, telah mengakui di bawah sumpah bahwa beliau berdua menerima suap, dan ini sudah saya sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, tapi tidak ditindaklanjuti. Dan juga saya mengalami sendiri apa yang terjadi kepada mereka-mereka yang dikerok dalam peristiwa tanggal 13 Desember 2023 di Masjid Al-Mutakun Manis Renggo Kediri, diputar balikkan, direkayasa oleh Polresta Kediri, korban dijadikan pelaku pasal 170, dan ini sungguh-sungguh nista, dan ini sungguh-sungguh tidak bermoral, dan ini tidak beradab. Dengan adanya kejadian seperti ini, saya berharap bukan hanya pada kasus Kanigoro, bukan hanya kasus di kota Kediri saja ya, tapi pada kasus-kasus lain. Jaksa, polisi, ayo hakim, kalau kita mau menegakkan hukum, ayo kita nilai bukti.
Ayo kita nilai keterangan saksi, ayo kita nilai fakta-fakta sesuai fakta yang terjadi, yang ada di persidangan. Bukan berdasarkan sesuatu yang tidak, yang mengandung keharaman. Itu besar harapan saya sebagai seorang aktivis dan khususnya sebagai seorang praktisi hukum, supaya penegakan marwah hukum di negara kita, marwah polisi sebagai penegak hukum, marwah jaksa sebagai penegak hukum, dan marwah hakim sebagai penegak hukum kembali terangkat. Dan saya berharap besar kepada Bapak Presidenku, Bapak Prabowo, saya salut kepada jenengan. Ayo lanjutkan Bapak Prabowo untuk penegakan hukum yang beradab dan berkeadilan, yang berkeadilan dan beradab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Tetap jangan lupa, Palestina menunggu uluran tangan kita. Rakyat Palestina, negara Palestina menunggu dukungan kita, menunggu uluran tangan kita. Sisihkan rezeki jenengan, saudara-saudaraku. Bangsa sebulan sekali atau seminggu sekali kalau bisa sisihkan sedikit, insya Allah tidak akan membuat jenengan menjadi miskin. Untuk Palestina, untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk rakyat Palestina, untuk dari warga negara, dari saudara yang dari Indonesia seperti saya, seperti jenengan-jenengan semua, untuk rakyat Palestina, untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri.